Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami satu dengan anggota saya sendiri, Raswan, dengan NIM 2315878. Ada yang sudah hadir, teman saya Miftahudin, Paksi Jaladara, Bagus Patulo, dan Hanif Amrullah. Di sini kami akan melakukan presentasi, yaitu analisis dan implementasi troubleshooting pada sistem operasi jaringan. Jadi tujuan untuk hari ini kita dapat mengidentifikasi gangguan jaringan pada sistem operasi server. Dua, itu kita melakukan analisis penyebab masalah jaringan. Yang ketiga, kita dapat melakukan langkah-langkah pemecahan dalam masalah dan mendokumentasikan hasilnya. Baik, kami mengambil studi kasus, yaitu layanan HTTP tidak dapat diakses oleh Ubuntu dan Windows. Pendahuluan, troubleshooting jaringan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi gangguan pada jaringan komputer guna memastikan layanan berjalan optimal dan dapat diakses oleh pengguna. Pada praktikum ini mengacu pada materi blog troubleshooting jaringan dan berfokus pada penanganan gangguan, yaitu pada layanan HTTP hingga jaringan berfungsi normal kembali. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan, tujuan praktikum ini kita dapat memahami konsep dasar dalam troubleshooting jaringan, mengidentifikasi penyebab gangguan jaringan menggunakan perintah dan utilitas jaringan yang relevan. Seterusnya, melakukan perbaikan terhadap gangguan jaringan secara sistematis dan terstruktur, serta memastikan layanan jaringan berfungsi normal kembali setelah proses perbaikan selesai. Selanjutnya, presentasi ini akan disampaikan oleh Mas Paksi Jaladara. Silakan. Ya, terima kasih Mas Raswan yang sudah menyampaikan. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya, di sini ada bagian platform dan lingkungan. Platform lingkungan terbagi menjadi 4, yaitu server, yang berarti Ubuntu Linux, yang disingkat berarti WSL. Yang kedua, ada client atau Windows. Yang ketiga, layanan Apache atau HTTP server. Yang terakhir atau yang keempat, ada media jaringan atau hotspots Windows. Lanjut. Nah, di sini ada topologi terbagi menjadi 3, yaitu Windows berfungsi sebagai gateway dan hotspot. Dan juga Ubuntu WSL berfungsi sebagai server. Yang ketiga, laptop client Windows mengakses server melalui hotspot. Ya, lanjut. Skenario gangguan, klien tidak dapat mengakses layanan HTTP meskipun Apache web server di Linux berjalan aktif. Nah, mungkin ini gambarannya ya, identifikasi masalah server. Berikut pemeriksaan konfigurasi jaringan dengan perintah IP, teridentifikasi bahwa server memiliki alamat IP internal. Yang kedua, verifikasi status layanan Apache dengan pemerintah, yang berarti server Apache 2 status.
yang berarti layanan Apache terdeteksi berjalan aktif. Ya, lanjut. Di sini ada bagian identifikasi masalah klien pemerintah yang berarti iPhone fix sama dengan yang berarti juga klien mendapatkan IP dari hotspot. Yang kedua, akses peramban browser ke server gagal ya. Berikut tampilan ya seperti ini ya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Miftah untuk analisisnya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Raswan dan Mas Paki. Saya ingin melanjutkan. Selanjutnya ada analisis penyebab. Yang pertama dari klien. Permintaan HTTP keluar menuju server. Terus dari WSL server. Apache di IP internal tidak terjangkau. Dari gateway atau NAT memblokir koneksi karena tanpa forwarding. Gangguan koneksi. Aliran terputus, akses gagal. Server web fungsi normal, tetapi server menggunakan alamat IP internal atau NAT karena dijalankan pada lingkungan WSL. Berikutnya, klien tidak dapat mengakses server secara langsung karena tidak ada mekanisme penerusan vote dalam kurung vote forwarding pada gateway window. Yang terakhir, permasalahan utama terletak pada konfigurasi routing atau penerusan vote, bukan pada layanan Apache. Solusi dan implementasinya. Yang pertama, konfigurasi vote forwarding dilakukan pada sistem operasi Windows. Vote 8080 pada Windows diteruskan ke vote 80 pada server Linux. Berikut perintah yang digunakan untuk konfigurasi sebagai berikut. Bisa dilanjut, Pak. Di sini terlihat uji coba setelah perbaikan. Klien berhasil mengakses HTTP /192.168.137.1 portnya 8080 ke halaman default Apache berhasil ditampilkan. Layanan HTTP dapat diakses dengan baik. Kesimpulan dari materi ini, gangguan jaringan bukan disebabkan oleh penghentian layanan Apache, melainkan oleh kurangnya konfigurasi vote forwarding. Setelah konfigurasi vote forwarding diterapkan, layanan HTTP dapat diakses kembali oleh klien secara normal. Mungkin sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Miftah sama Mas Paksi serta Mas Bagus dan Mas Hanif. Untuk presentasi hari ini kita dapat menghasilkan, yaitu tadi kita melakukan studi kasus troubleshooting jaringan. Jadi pada server Linux. Dan kita juga sudah mengidentifikasi seperti yang tadi sudah kita bahas. Terima kasih. Untuk presentasi hari ini kita akhiri. Semoga bermanfaat bagi kita dan yang lain. Terima kasih.